welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on everyone, let's praise His name and give the best for Jesus. Let's sing this song together. Oh
Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, oh di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, oh di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Say, para pa 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 pa, para pa 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 pa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Kami mau datang Tuhan, kami menyembah, kami mau berserah. Dan Engkau yang hadir, Engkau yang bertahta. Come on, let's worship. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau
always a sweet, intimate moment with you, where you get strengthened, where you get refreshed. Thank you, Jesus. Di segala pujian penyembahan kami, biar ini semua bisa menyenangkan hatimu, Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Hi guys, welcome back to Gilgal Teens online service. Happy New Year to us all. Selamat tahun baru 2022 buat teman-teman semua. Thank you so much for making time untuk kita beribadah sama-sama, dengar firman Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, beribadah di hari Minggu. Nggak berasa sudah setahun dari 2021 ke 2022 kita melakukan online service ini. Aku mau kasih thumbs up buat teman-teman yang secara konsisten beribadah setiap hari Minggu. Dan aku juga mau ajak buat kita tetap beribadah, kita set waktu, kita atur, kita make time untuk beribadah kepada Tuhan. Karena waktu kita beribadah, kita sedang memuji Tuhan, kita sedang bersyukur kepada Tuhan, dan kita mendengarkan firman untuk kita bawa sepanjang minggu depan. And sebentar aku mau sharing firman Tuhan, tapi sebelum kita memulai dengar firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bisa mendengarkan firman. Terima kasih buat tahun yang baru, kami percaya ada berkat, ada anugerah, ada penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Dan kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, biar waktu kami dengarkan firman, kami bisa menangkap dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini aku mau ngomong mengenai designing my future. Designing my future, mendesain masa depan kita. Aku mau mulai dengan satu cerita. Setiap pagi aku bangun, itu udah langsung punya agenda. Habis ini aku akan mandi. Habis mandi aku akan makan. Habis itu aku mau kerja. Nanti ada break makan siang. Habis itu lanjut kerja lagi. Habis itu mungkin ketemu teman, ngopi sore dengan prokes, dengan protokol kesehatan. Habis itu family dinner. Habis itu siapin buat kerja besok. Habis itu tidur lagi. You know, this sequence of activity, we call it plan of the day. Kalau aku kerja, teman-teman mungkin planningnya adalah sekolah, bangun tidur, breakfast, siap-siap sekolah, ada breaknya, terus ada sekolah lagi, class dismiss, mungkin ada kerjaan PR atau siapin exam. That's your plan of the day. Dan kita juga punya namanya plan of the week. Seminggu ini kita mau belajar apa aja di sekolah. Dan juga namanya plan of the month atau plan of the year, academic calendar. Kalau teman-teman di sekolah punya kalender akademik, itu ada semua jadwalnya, semuanya dirancangkan, sequence-nya, kapan pelajaran apa, kapan exam apa, kapan libur, kapan ada parents meeting, semuanya di-plan teman-teman. Apa yang aku mau sampaikan dengan aku cerita ini adalah planning is essential. Mendesain kita punya activity, kita mau ngapain aja, menyusun aktivitas kita apa aja, itu sangat essential teman-teman. Bayangkan kalau kita bangun pagi, kita tidak punya plan, kita akan melakukan apapun yang kelihatannya menyenangkan buat kita. Tapi coba teman-teman ingat, kalau teman-teman bangun pagi untuk sekolah, berapa banyak dari kalian ngerasa ngantuk? Aku sendiri untuk bangun pagi, siap-siap mandi dan siap-siap kerja itu juga ngantuk. Tapi karena aku punya plan, itu yang membuat aku untuk bisa tetap bangun walaupun rasanya ngantuk. Bayangkan, if there's no plan of the day, hari itu nggak ada apa-apa, mungkin kalau masih ngantuk, tarik selimut lagi lah, kita tidur lagi. Dan bayangkan teman-teman kalau hari-hari kita lalui tanpa plan. Bisa-bisa kita cuman kerjaannya adalah bangun siang, jadi orang yang males, dan kita nggak berhasil di kemudian hari. So, making plan is very essential. Kalau kita bisa bikin plan kehidupan kita day by day, week by week, month by month, year by year, itu akan kita sedang mendesain suatu masa depan yang baik. Kita sedang mempersiapkan masa depan kita untuk berhasil. So that's why planning is essential. Even God
created heaven and earth with sequence of creation. Tuhan menciptakan semesta ini ada plan-nya, teman-teman. Dari hari ke-1 sampai hari ke-7, yang kita tahu hari ke-7 hari istirahat, tapi 1 sampai 6 ada apa aja? Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, jadi ada langit. Hari ketiga ada daratan, jadi semua air dikumpulkan jadi satu dan ada tempat yang kering namanya daratan dan pohon-pohon berbiji. Hari keempat benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang di darat, di udara, di laut, Tuhan ciptakan. Hari keenam Tuhan ciptakan manusia. Nah teman-teman, Tuhan waktu dia menciptakan alam semesta ini ada sequence-nya, ada planningnya, nggak asal ceplok dan toto jadi gitu. Misalkan ya, kalau Tuhan ciptakan tidak pakai planning, misalkan Tuhan ciptakan manusia dulu deh. Hari pertama, wow, bayangkan teman-teman kalau hari pertama Tuhan langsung ciptakan manusia, itu manusia mungkin bisa berkubangnya di air, nggak ada daratan, mungkin bisa tenggelam karena manusia kan butuh tempat napak di daratan. Terus juga apa? Belum ada pohon. Mau makan dari mana manusianya? Sulit teman-teman. Dan juga belum ada benda-benda penerang. Bayangkan itu kalau malam nggak bisa lihat apa-apa, hitam semuanya. Nggak enak juga buat si manusia itu. Makanya Tuhan ciptakan semuanya in sequence. Tuhan ciptakan semuanya dengan planning. So, planning yang baik membuat alam semesta ini menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati sama-sama. Begitu pula dengan kehidupan kita. When we plan nicely our day, week, month, and year, kita akan mengalami masa depan yang baik. Kita sedang mendesain masa depan kita menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bisa Tuhan berkati di kemudian hari. So, let's make a plan. So, ada 3 hal yang aku mau share hari ini, 3 key points to make a plan. Jadi teman-teman bisa pakai 3 poin ini untuk kita bisa memikirkan, untuk kita bisa consider how to make a plan. Yang pertama, prioritas. In this life, we have 5 priorities. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah family, yang ketiga adalah pekerjaan atau kalau teman-teman semua adalah pendidikan, sekolah kalian. Yang ketiga adalah hubungan, which is hubungan dengan teman dan orang-orang lain. Dan yang kelima adalah hobi. Dan yang keenam, ketujuh bisa kalian tambahkan sendiri. So, God's creation itu in sequence, ada prioritasnya. Kayak tadi aku cerita kalau manusia itu ditaruh di sequence di hari ke-6. Karena kalau misalkan manusia ini diciptakan sebelum ada daratan, sebelum ada pohon, sebelum ada binatang dan lain-lain, manusia ini tidak bisa menikmati sesuatu yang baik. Nah, maka dari itu ada prioritas yang Tuhan tetapkan. Nah, Matius 6 ayat 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Ini bicara mengenai prioritas. Matthew 6 verse 33 tadi, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things itu ngomong soal hal-hal yang lain, mungkin sekolah kita, family kita, hobi kita, friendship kita, will be given to you as well." Jadi Tuhan ajarkan untuk kita bisa punya prioritas dalam kehidupan kita. Nah, aku punya satu contoh, misalkan waktu kita mau masak mie instan teman-teman, pasti ada sequence-nya, ada tahapannya. Kita mau masukin mie instannya, pasti kita sudah punya satu panci air panas yang lagi boiling, yang lagi mendidih untuk mie-nya masuk. Nggak bisa mie-nya masuk dulu, baru air, baru nyalain kompor. Nanti jadinya nggak enak. So, priority-nya harus kita set. In our life, kita mesti set priority-nya dari 5 tadi. Yang pertama Tuhan, family, school, friends, hobi. Jadi teman-teman, aku mau ajak waktu kita bangun pagi, our first priority, kita cari Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Say this, Tuhan terima kasih pagi ini bisa bangun. God, thank you so much for the facilities. Tuhan, makasih hari ini aku sehat.
Ini yang kita buat pertama kali. Kita baca Bible untuk kita bisa cari Tuhan yang pertama dulu. And then family, teman-teman. Kita mesti make time dengan orang tua kita, dengan adik kita. I know, namanya kumpul sama teman itu asik banget. Apalagi kalau lagi main game atau lagi ngomongin hal-hal yang berbau dengan drama Korea. Itu sangat menyenangkan dilakukan bersama dengan teman. Tapi we have to make time for our family. Karena ini ada prioritas. Yang kedua. Yang ketiga, school. Yes, main game enak ya, hobi. Ketemu teman enak ya, ngobrol, tapi kita mesti lebih pentingkan untuk kita belajar dulu. Karena kan teman-teman semua adalah pelajar, berarti tanggung jawabnya adalah belajar. Jadi dari 5 prioritas itu, sekolah masuk prioritas nomor ketiga, which is harus kita kerjakan dulu sebelum kita doing friendship, sebelum kita doing hobby. And then friendship, and then hobby. Trust me, kalau teman-teman lakukan 5 ini dengan prioritas yang benar, making plan dengan priority yang benar, teman-teman akan mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan teman-teman. That's the first thing. The second thing is about the why. Why we doing this? Why we plan for that? Why we're gonna do that? Matthew 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, when we are making plan, ask these 3 questions. Apakah ini menjadi kemuliaan buat Tuhan? Waktu kita buat plan ini, apakah ini memuliakan Tuhan? Sehingga kita perlu tahu, walaupun ini suatu plan yang menyenangkan, tapi kalau tidak memuliakan Tuhan, I highly suggest nggak usah dibuat, nggak usah dibikin planning. Yang kedua, apakah ini berguna buat kamu? Misalkan, kalau kita bikin plan untuk belajar, ini berguna buat kita. Ini plan untuk membuat kita makin pintar, sehingga waktu pendidikan ke depannya kita bisa semakin baik dan bisa mungkin dapat beasiswa, dapat universitas yang terbaik. Jadi kita mesti perhatikan, kita mesti tanya, apakah ini berguna buat saya? Termasuk planning buat main game. Nah, teman-teman pasti senang waktu dengar ini. Kenapa main game perlu di planning? Karena aku tahu main game itu adalah suatu refreshing. Kalau kita belajar terus, belajar lama-lama otak juga butek ya. Kita perlu plan buat main game. Tapi remember the priority. Jangan sampai game kita lebih banyak daripada sekolah kita. Yang ketiga, apakah menjadi berkat buat orang lain? So, ask this for yourself. Waktu kita buat ini, mungkin itu develop diri kita. Mungkin itu memuliakan Tuhan. Tapi apakah itu menjadi berkat nggak buat orang lain? So, ask that 3 things untuk kita bisa memikirkan apakah ini planning yang oke atau enggak ya buat kehidupan kita. And the last one, action plan. First is about the priority. Yang kedua adalah the why. Yang ketiga adalah action plan. Plan without action is just an empty dream. Rencana tanpa perbuatan itu cuma namanya mimpi kosong atau namanya mimpi di siang bolong, useless, nggak ada gunanya. Dan kita baca sama-sama yuk, Genesis 1 verse 26 until 27. This is the story about the account waktu Tuhan ciptakan manusia. Then God said, let us, garis bawahi kata let us. This is planning. Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created. Garis bawahi tadi ada let us, and then so God created. Beneran loh, bukan cuman kita bikin manusia yuk, tapi Tuhan buat setelah itu. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Teman-teman bisa bayangin kalau Tuhan cuma punya plan tapi tidak ada action plan, kita nggak ada hari ini. So, teman-teman, waktu kita punya plan, we dream about a good education, we dream about a good relationship, we dream about family yang enjoyable atau family yang menyenangkan. So, make a plan and do it.
Make a plan and do it. Jangan cuma di plan, tapi dibuat. Alright? So, 3 things waktu kita mau bikin plan. First is, apa teman-teman? Apa? Yang pertama? Aku juga lupa. Oke, lihat. Jangan lupa catat ya makanya. Karena kalau nggak dicatat, bisa lupa. Oke, so the first one is priority. Perhatikan prioritasnya. Yang kedua adalah the why. Dan yang ketiga adalah action plan. I'm gonna close with this. Proverbs 16 verse 9. A man's mind plans his way. Kita bisa planning sesuatu as he journeys through life. But the Lord direct his steps and establish them. Teman-teman, bukan cuma kita tahu prioritas, bukan cuma kita tahu the why, bukan cuma kita tahu action plan-nya. Tapi kita juga perlu waktu kita mempertimbangkan plan dalam kehidupan kita berdoa. Encapsulate all these 3. Kita doa sama Tuhan, tanya Tuhan, aku bawakan plan aku, apakah ini oke? Apakah ini memuliakan Tuhan? Bawa dalam doa kepada Tuhan, cerita sama Tuhan. So, let's make a plan. Karena hidup kita, waktu kita make a plan akan lebih menyenangkan, akan lebih teratur, dan kita akan menikmati hal-hal baik di kemudian hari. Jangan cuman senang kalau orang bikin plan atas kehidupan kita, but let us make our plan. Discuss this further di teens group karena akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, dan I bet you guys akan banyak pembicaraan yang menyenangkan waktu nyusun plan untuk 2022. So, I'm done. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bisa dengar firman. Kami mau buat planning dalam kehidupan kami supaya kami nggak cuma drifting along the life, tapi kami bisa punya planning dan kami bisa mengembangkan hidup kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan teman-teman, kebaktian kita sudah kelar. Raise your hands. Aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku berkati teman-teman semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar di tahun 2022 ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang bicara bagi mereka apa yang Tuhan mau untuk mereka buat. Biar mereka menjadi orang-orang yang membawa terang kemuliaan Tuhan kemanapun mereka berada. Mereka jadi anak-anak yang patuh sama orang tua mereka, hormat. Mereka menjadi anak-anak yang disenangi oleh teman-teman mereka. Dan biar dimanapun mereka berada, nama Yesus dipermuliakan. Aku berkati studi mereka, keluarga mereka, semua yang cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar ada weekend yang menyenangkan buat teman-teman semua. Dan aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright, so thank you for listening until the end. Happy weekend, happy Sunday, and see you guys again next week. Ciao.